Manchester City tundukkan Burnley, clean sheet, 3 poin, Lord Sterling masih pasif. Manchester City sukses menundukkan Burnley di Etihad Stadium pada pekan ke-8 Premier League 2021-2022. Sabtu 16 Oktober 2021, anak-anak asuh Josep Guardiola menang dengan skor 2-0. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari kemenangan Manchester City, berikut ulasannya. 1. Tidak full team, tetap terlalu tangguh buat Burnley. Kiper utama Ederson dan penyerang Gabriel Jesus absen di laga ini. Mereka terlambat bergabung dari timnas Brazil. Namun Manchester City masih terlalu tangguh buat tim papan bawah Burnley. Tuan rumah menang 2 gol tanpa balas. Tim tamu mungkin bisa dibilang cukup beruntung tidak sampai kalah dengan skor yang lebih besar. 2. Clean sheet. Manchester City sudah mencetak total 16 gol dan baru kebobolan 3 gol di Premier League musim ini. Dalam 8 pertandingan sejauh ini, mereka juga telah mencatatkan 6 clean sheet. 3 poin penting. Setelah jeda internasional setelah sebelumnya juga hanya berbagi poin dengan Liverpool, Manchester City langsung kembali ke trek kemenangan. Burnley yang menjadi korban mereka. Tambahan 3 poin ini terbilang penting sebab Liverpool dan Chelsea juga menang. Sementara itu, sang rival sekota Manchester United tersungkur di markas Leicester City. Manchester City pun untuk sementara tetap bersaing ketat dengan Chelsea dan Liverpool di 3 besar. 4. Sterling masih seperti biasanya. Raheem Sterling bermain penuh di laga ini. Oleh sang manajer Josep Guardiola, pemain 26 tahun Inggris ini dipasang sebagai striker. Namun kontribusinya sangat kecil. Sepanjang laga, Sterling cuma mencatatkan 39 sentuhan bola dan 1 tembakan. 1 tembakan itu pun tidak mengarah ke sasaran. Lini tengah Man City terlalu overpower, Bernardo paling menonjol. Manchester City menjenakkan Burnley 2-0 di Etihad Stadium pada pekan ke-8 Premier League 2021-2022, Sabtu 16 Oktober 2021. Bernardo Silva bermain apik dan menyumbang 1 gol. Bernardo Silva membuka keunggulan Manchester City di menit 12, Kevin De Bruyne kemudian menggandakannya di menit 70. Bernardo Silva menampilkan permainan yang cukup mengesankan. Alhasil pemain 27 tahun Portugal itu pun layak dinobatkan sebagai man of the match. Dipasang di sayap kanan, Bernardo Silva membuat barisan pertahanan Burnley kerepotan. 1 dribble sukses, 3 operan berpeluang gol, dan 3 tembakan dia catatkan. 1 tembakan tepat sasarannya pun terkonversi menjadi 2 gol pembuka. Gol itu diciptakannya dengan menghajar bola liar hasil tembakan Phil Foden yang didepis oleh kiper Nick Pope di mulut gawang. Lewat voting untuk Man of the Match official websitenya Premier League, Bernardo Silva mendapatkan 48,6% suara. Di urutan kedua adalah Kevin De Bruyne dengan 33,9% suara. Pep Guardiola konfirmasi Ferran Torres bakal absen hingga tahun baru. Manchester City mendapatkan pukulan telak dalam upaya mereka untuk mempertahankan gelar Premier League saat mereka harus kehilangan penyerang mereka adalah Ferran Torres untuk 3 bulan mendatang. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengkonfirmasi bahwa Ferran Torres bakal absen hingga tahun baru mendatang karena penyerang internasional Spanyol itu mengalami patah metatarsal. Pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera selama laga semifinal UEFA National League melawan Italia yang membuatnya ditarik di babak kedua. Tapi kemudian dimainkan di final dalam kekalahan melawan Prancis. Pertandingan yang akhirnya malah memperburuk cederanya. Laporan awal menyebutkan bahwa mantan bintang Valencia itu bisa absen selama 1 bulan hingga 6 pekan saja. Tetapi sekarang juru taktik Manchester City Pep Guardiola mengatakan bahwa pemainnya itu akan absen hingga 3 bulan mendatang. Torres akan absen selama 2 hingga 3 bulan. Dia mengalami cedera tulang di kaki, metatarsal. Cedera bisa terjadi di sini atau di tim nasional. Saya sangat mengenal manajer Spanyol dan dia memperlakukan Ferran sebaik mungkin. Mereka mencoba merawatnya, tetapi terkadang itu terjadi dengan Phil Foden dan Kevin De Bruyne. Itu terjadi karena ada banyak pertandingan. Ferran akan pergi ke Spanyol selama beberapa pekan. Kemudian dia akan kembali dan kami berharap dalam 2,5 atau 3 bulan dia akan siap.
Foden datang sebagai anak kecil yang sekarang jadi mega bintang. Bek tengah Manchester City Aymeric Laporte telah menjelaskan hubungannya dengan Phil Foden dengan sebuah wawancara baru. Laporte telah membuat awal yang menarik untuk kampanye baru setelah musim 2020-2021 yang acuh tak acuh, di mana ia sering ditinggalkan di bangku cadangan karena kemitraan pertahanan yang sulit yang ditempa oleh John Stones dan Ruben Dias. Namun setelah membintangi Spanyol 3 kejuaraan Eropa di musim panas, pemain berusia 27 tahun itu telah berjuang kembali ke starting 11 dengan serangkaian penampilan solid di jantung pertahanan sejak Agustus. Laporte menjelaskan hubungannya dengan Phil Foden yang telah menjadi salah satu pemain terbaik City sejak kembali dari cedera kaki pada September. Dia, Foden, seperti saudara saya, seorang anak ketika saya datang tahun 2018. Tetapi ketika saya melihatnya bermain sejak hari pertama, dia luar biasa, kata Laporte dalam wawancara dengan Football Daily. Dia, Foden, adalah pemain yang fantastis. Keberaniannya yang dia miliki untuk bermain melawan tim besar, dia tidak peduli siapa yang dia lawan. Bentuk dan konsistensi yang ditampilkan oleh lulusan Akademi City membuat pemain sayap bintang Raheem Sterling di bangku cadangan untuk sebagian besar paruh kedua musim. Bersinar di Manchester City, Bernardo Silva berterima kasih kepada Josep Guardiola. Gelandang Manchester City Bernardo Silva berterima kasih kepada sang pelatih Josep Guardiola sebab pertemuan pertamanya dengan Guardiola berperan besar dalam karirnya saat ini. Oleh karena itu, Guardiola memuji penampilan Bernardo Silva yang mengatur serangan Monaco. Pujian itu disampaikan usai pertandingan di leg pertama. Bernardo Silva mengaku didatangi pelatih asal Spanyol itu untuk diberikan selamat atas permainan bagusnya. Namun obrolan mereka saat itu mungkin tak hanya sekedar soal mengucapkan selamat saja, sebab Bernardo Silva didatangkan Man City oleh Guardiola pada musim berikutnya. Mungkin iya, karena setelah pertandingan pertama saya melakukan beberapa wawancara dan saya melihat Pep. Dia datang untuk berbicara dengan saya dan dia memberikan selamat kepada saya atas permainan saya saat itu, kata Bernardo Silva dilansir dari Sport Illustrated. Mungkin hari itu sedikit mengubah karir dalam hidup saya. Itu juga kenangan yang sangat bagus dalam serangan ini juga. Pertandingan ini benar-benar gila melawan Man City. Kami kalah 5-3 di Etihad. Kami mengalahkan mereka 3-1 di Monaco. Semuanya berjalan dengan cukup gila.